dan klik tombol suka. Wow! Ya ampun. Kelihatannya tersangkut. Tidak masalah, aku akan memanjat untuk mengambilnya. Oh, hai Ranger Kyle. Leo, tolong. Kejadiannya begitu cepat. Tadi dia di sebelahku dan sekarang dia hilang. Aku tidak percaya ini. Tolong aku. Kyle, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Siapa yang hilang? Stella. Lihat. Oh, ternyata Stella hanya mainan. Dia bukan hanya mainan. Dia adalah sahabat terbaikku di seluruh dunia. Sekarang dia hilang selamanya. Dirampas oleh kanguru pencuri. Kanguru pencuri? Iya, ada kanguru yang mencuri Stella tepat di depanku. Untung saja aku memotretnya sebelum dia melarikan diri. Aku akan mengirimnya. Sepertinya pencuri kita adalah kanguru merah. Marsupial terbesar di dunia. Kanguru merah. Apa itu marsupial? Marsupial adalah kelompok mamalia yang membawa anak mereka di dalam kantung. Kanguru betina mempunyai kantung di perut mereka yang dibentuk oleh lipatan kulit mereka. Mereka menggunakannya untuk menggendong bayi mereka yang disebut Joy. Jadi sekarang kita tahu pencurinya adalah kanguru merah. Mari kita menuju ke Australia untuk membantu Kyle mendapatkan Stella kembali. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, jalankan. Berangkat! Itu dia. Hai teman-teman, senang sekali kalian datang untuk membantu. Tentu saja. Ranger selalu membantu satu sama lain. Terima kasih Ketua. Maaf aku tidak memberitahu kalian. Aku pindah mengikuti beberapa jejak kanguru yang aku temukan dan dia membawaku ke sini. Aku sudah mengawasi mereka, tapi aku tidak menemukan Stella. Ayo kita lihat. Kau melihatnya? Di mana kau, Stella? Aha, itu dia. Kau melihatnya? Ya, lihatlah. Stella, itu benar-benar dia. Tapi kenapa kanguru ingin menyimpan Stella di dalam kantungnya? Di mana Joy-nya? Siapa Joy? Joey adalah bayi kanguru. Aku rasa dia tidak bermaksud mencuri Stella. Dia mungkin mengira Stella adalah bayinya sendiri. Itu memang sangat masuk akal, Katie. Stella terlihat seperti seekor Joy. Yang berarti kita hanya perlu mencari Joy-nya dan menukarnya dengan Stella. Bagaimana? Kedengarannya cukup mudah, tapi bagaimana menemukannya? Ah, itu Joy! Ayo kita ikuti dia. Jadi, apa rencananya? Bagaimana kita mengembalikan Joy ke induknya? Berdasarkan perhitunganku, kita berada cukup jauh dari kawanan itu. Kita bisa mencoba untuk memancingnya ke bagasi Platypus 1. Kita perlu umpan untuk itu. Tapi apa yang dimakan bayi kanguru? Pai daging? Aku ragu mereka makan pai daging, Kyle. Di sini disebutkan bahwa kanguru merah adalah pemakan tumbuhan. Kebanyakan mereka makan rumput dan tumbuhan dan bunga. Baiklah kalau begitu, ayo kita memetik bunga. Kuharap ini berhasil. Aku yakin pasti berhasil. Ayo, Joy. Bagus sekali, dia memakan umpannya. Ke bagasi, ke bagasi. Dia ada di bagasi. Ayo cepat. Waktunya pulang, sobat. Stella, kami datang. Lebih dekat lagi. Berhasil, mereka berkumpul di tengah. Tunggu, berhenti. Kita akan menabrak Kyle. Hampir saja. Mereka melarikan Oh, diri. tidak. Oh, tidak. Stella.
sudah sangat dekat. Aku bisa saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita hanya perlu mencari cara lain untuk mendekati kanguru itu tanpa membuat mereka takut. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky! Sepertinya kanguru tidak takut pada tongkat pogo yang dipakai Ranger Rocky. Salah satu kanguru itu mengira mainan Kyle Stella adalah bayinya. Kami menemukan bayinya, tapi kami mengalami kesulitan untuk menukarnya dengan Stella. Kawanan itu terlalu cepat menjauhi kami. Baiklah, kalau kalian mau mengejar mereka, maka kalian harus melompat sangat cepat. Kanguru melompat dengan kaki belakang mereka yang kuat dan mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ekor mereka yang berotot membantu dengan keseimbangan dan kecepatan. Jadi kita harus cepat dan tidak boleh menggunakan kendaraan. Aku punya ide. Ranger Rocky, apa kau kebetulan punya tongkat pogo lagi? Tentu saja, Katie. Aku selalu membawa cadangan. Mendekati kanguru dengan tongkat pogo adalah ide yang bagus, Katie. Pastikan untuk menghindari tumbuh-tumbuhan yang kecil itu ya, Ranger kecil. Pegangan, Katie. Aku datang. Lihat, kanguru di depan. Stella! Ayo, Ranger kecil. Kita periksa Stella di kantung-kantung itu. Stella? Yang ini laki-laki. Yang ini sudah punya bayi. Leo, aku rasa Stella ada pada kanguru di depan sana. Akan aku periksa. Katie benar, itu adalah kanguru pencurinya. Stella! Ayo mendekatlah dengan perlahan. Jangan sampai mereka ketakutan. Ayo sobat, kembalilah pada indukmu. Wow, terima kasih sobat. Berhasil, aku mendapatkan Stella kembali. Kau berhasil. Bagus sekali, Ranger kecil. Oh, Hero! Hero! Keluar dari kantung itu. Itu hanya untuk bayi kanguru. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan kembali Stella dari kanguru merah dan mengembalikan bayinya. Hari ini bunganya harum sekali. Kau juga harus menciumnya, Leo. Bau apa itu? Kita pasti sudah dekat. Itu... Hero, Diam, Hero, diam. Anjing pintar. memangnya kapan Hero terakhir kali mandi? Aku rasa... aku tidak ingat. Ayo, Hero. Waktunya mandi. Hero, kembali. Kau perlu mandi. Oh, hai Ranger Kai. Ada apa? Hai Leo, aku sedang memperbaharui koleksi baru. Hah? Koleksi bau? Apa itu? Senang kau bertanya Leo. Aku sedang mengumpulkan bau-bau hewan dan tanaman yang berbeda-beda untuk digunakan sebagai bom bau. Wow, kedengarannya luar biasa. Itu benar. Aku ingin menambahkan bau pandan merah dalam koleksiku. Kudengar baunya sangat keras sehingga akan mengusir siapapun. Tapi aku tidak tahu di mana bisa menemukannya. Aku berharap kalian bisa datang untuk membantuku. Tentu saja, Kai. Kami senang membantu. Bagus. Terima kasih Leo. Ranger keluar. Ranger keluar. Mandi Hero harus ditunda, Katie. Kai memerlukan bantuan kita untuk mencari panda merah untuk koleksi baunya. Panda merah bisa ditemukan di hutan Himalaya Timur. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Hutan dengan bambu kedengarannya rumah yang sempurna untuk panda merah. Kita bisa menemukan mereka di sana. Akan kuberitahu Kai apa yang kita temukan. Hai Leo. Panda merah itu bisa kita temukan di pepohonan dalam hutan Himalaya Timur. Dan mereka juga makan bambu. Jadi, kita harus mencari hutan yang banyak bambunya. Bagus sekali. Aku akan mempersempit pencarian dan mengirim lokasinya padamu. Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bantu Kai mencari panda merah. Sampai nanti.
Ranger Leo siap semuanya. Huhu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, nyalakan. Kita berangkat. Hai, Kai. Hai teman-teman, ini adalah tempat sempurna untuk memulai pencarian kita. Ada bambu di mana-mana. Aku harus mendapatkannya untuk koleksiku. Bagaimana cara kerjanya, Kai? Akan kutunjukkan. Itu adalah kapsul pengumpul bau. Lihat lampu yang berkedip? Itu berarti kapsul sedang mengumpulkan bau. Dan itu berarti bau sudah dikoleksi. Sekarang, aku akan memasukkan kapsul itu ke dalam alatku dan menyimpan bau hero dalam bank data. Selesai. Bom bau hero. Wow! Oh, iya itu memang baunya hero. Aku juga mempunyai bau burung, tupai, biji pinus, pokoknya semuanya. Itu benar-benar keren, Kai. Bau yang berbeda-beda tentu berguna di saat yang berbeda. Tapi hero masih bau. Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Aku akan gunakan bom bau mawar. Wow, sekarang baumu seperti mawar. Kurasa kita tidak perlu lagi memandikanmu. Rasanya seperti berada di kebun mawar. Lebah, tolong jauhkan mereka dariku. Kai, apa kau punya bom bau peppermint? Lebah tidak menyukainya. Peppermint, kurasa ada. Itu benar-benar menakutkan. Aku tidak suka serangga. Mereka menggangguku. Wah, Kai, kau punya koleksi bom bau yang sangat keren. Omong-omong tentang bau, kita benar-benar harus mulai pencarian panda merah sekarang. Tentu saja, panda merah. Tapi sekarang bagaimana? Kemana kita harus pergi? Kalian dengar itu? Apa itu panda merah? Ranger Rocky! Halo Ranger kecil, sedang apa kalian di sini? Kami sedang membantu Kai mencari panda merah agar dia bisa mengoleksi baunya. Tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti Sigung, panda merah melepaskan bau keras untuk mengusir makhluk lain ketika mereka ketakutan. Aku yakin bau itu yang sedang dicari oleh Kai. Panda merah juga menggunakan bau mereka untuk menandai wilayah mereka. Mereka meninggalkan bau untuk memberitahu yang lain bahwa wilayah itu miliknya. Ide bagus, Hero. Kita bisa melacak panda merah dengan bau yang ditinggalkannya. Tapi hutan ini sangat besar. Andai saja kita punya cara untuk memindai seluruh hutan. Tidak perlu mencari lebih jauh. Aku punya itu. Akan kugunakan alat pendeteksi bau untuk mencari panda merah. Alat pendeteksi bau bisa mendeteksi bahan kimia yang ada dalam bau-bau hewan. Saat ini, alat sedang mencari panda merah. Berhasil! Sebelah sana, teman-teman. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Aku perlu memasang itu pada kacamataku. Semoga berhasil Ranger kecil. Itu panda merah. Bagus. Waktunya bau. Dia menuju ke sini. Itu... Ternyata tidak berhasil. Bagaimana kalau kita berusaha mendekatinya? Jetpack, nyalakan! Hei, tunggu aku. Sepatu mengapung, nyalakan. Dia sedang tidur. Bagaimana caranya membuat dia agar mengeluarkan bau? Tadi Ranger Rocky menyebutkan bahwa panda merah melepaskan bau mereka yang menyengat ketika mereka ketakutan. Hero, tidak baik menakuti panda merah seperti itu. Tapi, apa kau mencium itu? Berhasil. Itu adalah bau yang sedang aku cari. Hati-hati, Kai. Bagus. Bau panda merah telah berhasil ditambahkan ke dalam koleksiku. Pergi sana. Tidak ada apa-apa untukmu di dalam ranselku. Oh, tidak. Kayak tidak masalah. Apa yang diinginkan hewan itu? Jangan khawatir, bau panda merah pasti mengusir mereka. Sebuah bom bau panda merah segera disiapkan.
Ada apa, Kai? Mana bom baunya? Tidak bisa menembak. Aku tidak mengerti. Tidak ada yang salah dengan bom bauku. Biar aku saja. Bertahan, Katy. Tahan nafasmu. Hore, kita berhasil. Misi berhasil. Aku senang kita bisa membantu Kai mendapatkan bau panda merah itu. Aneh, aku masih bisa mencium bau panda merah. Oh, bom bau mawar Kai sudah pudar. Hero, sekarang waktunya mandi untukmu. Hero, kembali! Dan mulai. Baiklah, Leo. Sekarang aku ingin kau. Leo? Ups, maaf, Katy. Ada yang menelpon. Oh, hai, Kai. Ada apa? Hai Leo, ada penampakan tanuki misterius di hutan Jepang. Tanuki? Tanuki adalah nama Jepang untuk anjing rakun. Ada yang mengatakan bahwa tanuki adalah pengubah bentuk. Ini, kukirimkan fotonya padamu. Itu hanya mitos, Kai. Cerita yang tidak benar. Secara ilmiah, tidak mungkin bagi hewan untuk mengubah dirinya dengan sihir. Karena itulah, pasti luar biasa jika penemuanku menangkap sesuatu yang tidak mungkin. Aku akan merekam saat ketika tanuki mengubah bentuknya dengan kameraku. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak informasi tentang tanuki terlebih dahulu? Baiklah, Leo. Tanuki dikenal juga sebagai anjing rakun. Sebenarnya bukan rakun. Mereka mungkin terlihat mirip, tapi tanuki lebih berkerabat dengan rubah, serigala, dan juga anjing. Tanuki bisa memanjat pohon dan mereka juga bisa berenang. Tidak dikatakan bisa mengubah bentuk. Tapi tidak dikatakan tidak bisa juga. Kalau ada yang mau membuktikan yang tidak mungkin, orang itu adalah aku. Aku harus menemukan tanuki dan merekamnya sedang berubah bentuk. Apa kalian mau datang untuk membantuku? Tentu saja, Kai. Mitos atau bukan, kami ingin membantumu dan mencari tahu lebih banyak tentang tanuki. Bagus. Akan kubagikan lokasi di mana tanuki terakhir kali terlihat. Sampai bertemu di sana, Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bantu Kai mencari tanuki dan kita lihat apa mitos itu sungguhan. Aku akan membawa kamera videoku yang baru. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Uhuh. Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatihmu 1, nyalakan. Kita berangkat. Kai pasti ada di sekitar sini. Awas! Aha! Tunjukkan dirimu, tanuki. Ini kami, Kai. Itu Hero. Ups, maaf Hero. Apa ini kamera videomu, Kai? Tentu. Perkenalkan, ini Chimera 1000. Ini adalah drone canggih dengan kamera video Ultra HD 10K. Ini adalah penemuanku yang terbaru. Mempunyai fokus otomatis 1000 kali pembesaran optimal, mode malam, mode sinar X, pemindaian panas, dan selain itu bisa terbang dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Juga tahan air dan bisa masuk pada kedalaman 100 meter. Tidak ada tempat bagi tanuki untuk bersembunyi dari Chimera 1000. Ini adalah kamera videoku yang baru. Tidak punya nama keren dan tidak punya fungsi sebanyak kameramu. Tapi tentu mengalahkan kamera videoku. Tidak apa-apa teman-teman, aku bisa menerima bantuan apa saja. Bagus, Kai bisa menunggu di atas pohon untuk berjaga-jaga kalau tanuki mau memanjat. Aku dan Katy akan mencari di atas tanah dengan kamera kami. Ide bagus, Hero. Kau bisa mengawasi sungai. Hero menemukan sesuatu. Nyalakan kamera, teman-teman. Ayo. Dia pergi ke belakang pohon itu.
Kami pasti mendapatkanmu, Tanuki. Wow, dia berubah menjadi tupai. Lihat, sudah kubilang dia bisa mengubah bentuk. Kai, Dia lolos lagi. Dia mau masuk ke dalam kayu itu. Kita harus bisa menangkapnya. cepat sebelum lolos. Ranger Rocky? Tidak mungkin. Tanuki mengubah dirinya menjadi Ranger Rocky. Maaf Ranger kecil, aku bukan Tanuki. Aku hanya Ranger Rocky. Tapi dari mana kami tahu kau bukan Tanuki yang berubah bentuk menjadi Ranger Rocky? Apa Tanuki bisa bicara? Dengar, Kai. Kurasa Tanuki melarikan diri ke lubang itu. Bagaimana kita bisa menemukannya sekarang? Tanuki memang sulit dicari. Mudah sekali salah mengira rakun sebagai Tanuki. Tapi kau tidak akan keliru jika melihat jejak cakar dan ekor mereka. Sementara rakun meninggalkan jejak cakar yang mirip dengan manusia. Jejak Tanuki lebih mirip dengan rubah dan anjing. Selain itu, rakun mempunyai ekor bergaris-garis sedangkan Tanuki tidak. Terima kasih atas petunjuknya. Hah? Kemana perginya? Jejak cakar ini seperti milik Hero, jadi pasti jejak Tanuki. Lihat, di sana. Jadi, itu memang Tanuki, bukan rakun. Tidak ada garis pada ekornya. Itu pasti Tanuki. Benar, kami datang untukmu. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa sembunyi dari kayu merah 1000. Tidak! Kayu merah 1000-ku. Kameranya rusak. Aku tidak bisa merekam Tanuki sekarang. Kenapa aku ceroboh sekali? Tidak apa, Kai. Masih ada kameraku. Tapi tidak bisa terbang. Kecuali... Itu Tanukinya. Wow, Katy, kameramu sama hebatnya dengan kameraku. Terima kasih, Kai. Memang ide bagus menggabungkan kameraku dan juga drone-mu. Kerja sama tim yang hebat. Sekarang kami bisa lihat caramu merubah bentuk. Aku yakin itu baru pemanasan. Sebentar lagi. Sudah berjam-jam, Kai. Kurasa dia tidak akan berubah bentuk. Aku rasa itu memang hanya sebuah mitos. Tanuki bukan pengubah bentuk. Kurasa kalian benar. Itu semua hanya mitos. Kita sudah berusaha. Ayo, kita harus pulang sekarang. Hari sudah larut. Hero, ayo kita pulang. Kumbang kotoran. Mempunyai 6 buah kaki, sangat kuat untuk ukurannya. Apa? Oh, jangan buku catatanku. Jangan takut. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud marah. Kau lucu. Tapi kau ini apa ya? Kau terlalu besar untuk seekor kucing. Dan telingamu, biar aku periksa. Oh, bukan ini. Bukan. Kau adalah seekor. Oh, tidak ada dalam buku catatanku. Jadi kau ini apa? Aku tahu. Aku akan tanyakan pada penjaga alam yang paling hebat yang aku kenal. Perlu bantuan, Leo? Terima kasih, Katy. Oh, hai Ranger Farah. Hai Leo. Hah? Kau baik-baik saja? Aku sedang mencoba joran pancingku yang baru. Ada apa? Aku menemukan kucing yang terlihat aneh, tapi tidak ada informasinya di dalam buku catatanku. Ini aku foto. Apa kau tahu apa ini? Sepertinya kucing itu adalah seekor karakal. Karakal mempunyai bulu hitam panjang di ujung telinga mereka. Bahkan
Nama karakal itu berasal dari bahasa Turki yang berarti telinga hitam. Karakal biasanya tinggal sendiri dan mencari makan sendiri setelah berusia kira-kira setahun. Oh, apa kau sedang mencari makanan? Aku tidak yakin Larry bisa merawat dirinya sendiri. Larry, Aku memberinya nama. aku tahu kita bisa mengajarkan Larry semua trik yang harus diketahui seekor karakal. Kita pasti bisa segera mengutus dirinya sendiri. Itu ide bagus, Leo. Kami akan segera ke sana, Farah. Ranger selesai. Ranger selesai. Aku harus membawa joran pancingku berjaga-jaga kalau Larry terlalu lapar. Aku bisa menangkap ikan untuknya. Aku akan mengambilnya. Dengan begitu, kita tidak akan tersangkut lagi. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu 1, dijalankan. Kita berangkat. Siapa kucing yang pandai? Siapa kucing yang pandai? Oh, hai teman-teman. Terima kasih sudah datang ya. Tidak masalah, Farah. Jadi, ini Larry. Iya, kenalkan temanku Larry. Jangan takut Larry. Mereka datang untuk membantu. Hai Larry, kami akan mengajarkanmu semua yang harus diketahui seekor karakal. Sekarang dari mana kita mulai? Berdasarkan buku catatanku. Catatanku. Wow, bagaimana dia melakukannya? Dan dia sangat gesit. Lihat itu. Aku dapat. Ranger Rocky. Halo Ranger kecil. Ini ambillah Farah. Oh, halo. Jadi apa yang sedang kalian lakukan hari ini? Kami sedang berusaha mengajarkan Larry untuk hidup sendiri. Oh, begitu ya. Baiklah, seekor karakal itu mempunyai banyak trik untuk bertahan hidup di alam liar. Karakal itu hewan yang sangat gesit. Mereka bisa melompat sangat tinggi hingga mencapai 3 meter. Dan mereka juga bisa berlari sangat cepat. Para ilmuwan percaya bahwa tumpukan hitam di telinga mereka mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu karakal berbaur dengan lingkungan mereka. Ujung telinga yang berwarna hitam itu membantu lebih mudah untuk bersembunyi. Membantu karakal untuk bersembunyi. Larry perlu belajar untuk melompat, berlari, dan bersembunyi. Benar sekali, Leo. Kita bisa mengajarkannya semua itu. Aku yakin Larry berada di tangan yang baik. Baiklah, Ranger kecil, aku harus pergi sekarang. Semoga berhasil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Kemana perginya sekarang? Larry, kau itu harus belajar cara menjadi seekor karakal. Dia sama sekali tidak peduli. Aku tahu bagaimana cara kita menarik perhatiannya. Baik, Larry. Sekarang kami akan mengajarkanmu berlari dengan sangat cepat. Siap, Ranger? Kalau begitu, ayo. Ini Larry. Bagus. Tangkap mainannya, Larry. Lebih cepat, kau pasti bisa. Dia menyusul kita, Leo. Apa? Tidak mungkin. Leo, awas! Oh, hampir saja. Dia menangkapnya. Bagus sekali, Larry. Luar biasa. Kurasa kita siap maju ke tahap kedua. Lompat. Kita mulai ya. Ayo, Larry, lompat. Lebih tinggi lagi. Kau pasti bisa. Ayo, kerahkan segenap kemampuanmu. Ayo, Larry. Dia berhasil. Leo, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku bisa menahannya. Kita hampir selesai. Sekarang kita hanya perlu mengajarkannya bersembunyi. Dan aku tahu cara yang sempurna. 3, 2, 1. Siap atau tidak, Larry? Kami datang. Di mana dia? Aha! Keliru. Itu hanya rumput. Larry, di mana kau? Wah, dia sangat hebat dalam bersembunyi.
tidak sehebat itu. Kena kau, Larry. Hah? Kau bukan Larry. Kucing pintar, kucing pintar. Farah, kita harus berbuat sesuatu. Hero, cepat. Gunakan kameramu untuk mengalihkan perhatian karakal itu. Kita mendapatkan perhatiannya. Terima kasih, teman-teman. Oh tidak, karakalnya. Awas, hati-hati. Lepaskan. Oh, tidak. Oh, tidak, Larry. Dia merawat Larry. Aku rasa itu induknya. Aku rasa Larry belum siap untuk hidup sendiri. Karena mereka sudah bertemu kembali, dia bisa mengajarkan semua yang perlu dia ketahui. Larry tidak perlu kita lagi. Aku rasa begitu. Ayo, teman-teman. Larry. Aku juga akan merasa kehilanganmu. Kau harus jadi anak pintar dan menurut pada indukmu ya. Jangan lupa berlatih melompat. Selamat tinggal, Larry. Misi berhasil. Hari ini kita bersenang-senang bersama Larry. Aku yakin dia pasti tumbuh menjadi karakal yang luar biasa. Tekan subscribe dan klik tombol suka.